kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah masalah pengkajian sifat 20. Kalau kita tidak memahami tentang ilmu sifat 20, janganlah kita terlalu banyak omong. Karena kenapa kaum muslimin yang berbahagia? Karena dulu kita sudah pernah bahas bahwasanya ilmu Allah Ta'ala itu sangat luas sekali. Jadi kalau kita belum sampai pada taraf pemahaman yang demikian, jadi jangan cepat-cepat ambil kesimpulan sehingga mudah menyalahkan pemahaman orang lain begitu. Kalau kita lihat di pondok-pondok pesantren yang ada di Nusantara nih lah, itu rata-rata kitab-kitab awalnya itu kayak Kifayatul Awam, itu membahas sifat-sifat Allah Ta'ala. Sering dilantun-lantunkan dalam nyanyian. Wujud, kidam, baka, mukhalafatul hawadis sampai habis. Bukan berarti pemahaman itu membatasi sifat Tuhan, tidak. Apalagi sebagian orang mengatakan dengan belajar sifat 20 seolah-olah kita ini mendikte Allah Ta'ala. Kita yang menciptakan Tuhan, sehingga sifat Tuhan kita bagi-bagi. Ini pola pikir seperti ini, aduh, rancu begitu. Jadi wajar ya, ada pergerakan saat sekarang ini. Kalau di Jawa namanya ada seorang pakar yang saya juga kagum dengan beliau, gerakan cangkem elek namanya kan. Sebenarnya bahasa itu tuh bahasa yang digunakan untuk menghadapi orang yang salah menggunakan bahasa. Jadi ilmu retorika ini janganlah digunakan untuk membodoh-bodohi umat ya. Kemudian dibandingkan dengan asma Allah. Bicara sifat 20 tidak diajarkan Nabi, tidak diajarkan sahabat. Sebenarnya banyak yang tidak diajarkan Nabi dan banyak yang tidak diajarkan sahabat karena pengembangan ilmu. Ya. Banyak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Seperti Anda berdakwah sekarang melalui handphone ini. Anda berdakwah melalui handphone ini, apa pernah Rasulullah mengajarkan? Tidak pernah. Jadi itulah pengembangan ilmu tadi semakin luas sehingga khazanahnya tadi itu semakin banyak. Saya tidak akan membahas tentang kajian sifat 20 ini, cuman kita hanya ya berretorika aja kita pada kesempatan berbagi. Kalau Anda membandingkan kajian sifat 20 dengan asma Allah, kita tidak perlu belajar sifat 20, yang penting kita harus belajar, cukup kita belajar tentang asma-asma Allah. Asma nama, yang satu sifat, yang satu nama. Yang satu sifat, yang satu nama. Nah, bagaimana Anda akan mengenali nama? Ya, kalau hanya tahu saja, misalnya Allahur Rahman, Allahur Rahim, itu nama. Mungkinkah Anda akan dekat dengan sosok nama atau yang punya nama tanpa Anda mengenali sifatnya? Makanya Islam itu, syarat Islam itu ya, baligh, berakal. Jadi agama ini bagi orang berakal, bukan bagi orang yang mengakal-akali. Maksudnya apa? Beragama itu bagi orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh menghadap diri
kepada Allah SWT. Anda kenal dengan sebuah nama, tapi kalau Anda tidak mengenali sifat daripada yang punya nama itu, maka tak akan muncul kedekatan. Contoh, saya kenal dengan si A, namanya si A, maka saya butuh kenal dengan sifat si A, baru bisa saya percaya dengan si A. Saya berbicara seperti ini buat kita belajar berpikir. Antara nama dengan sifat itu tidak bisa dipisahkan. Anda dengan sifat Anda bisa dipisahkan? Tidak bisa. Nama Anda si A. Anda memiliki sifat pemarah, Anda memiliki sifat penyabar, Anda memiliki sifat pemalu. Antara Anda dengan sifat Anda tidak dipisahkan. Belajar sifat 20 tadi, dia mengenali, ya, belajar tentang sifat, bukan membatasi kaidah-kaidah. Itu adalah kesimpulan. Begitu hebatnya Allah Ta'ala. Nanti orang akan bertanya, ketika Anda hanya belajar tentang nama saja, maka muncul pertanyaan orang, siapa itu yang punya nama? Ada juga yang mengatakan, oh tak perlu, cukup aja lah kita belajar tentang ketuhanan yang dipahami sajalah. Ya gimana memahaminya, ya kan? Apalagi orang-orang yang baru belajar Islam. Ya. Bahkan nanti dalam kubur malaikat pun bertanya, Marbuka, siapa Tuhan engkau? Terus Rahman, Rahim, cukup seperti itu. Itu nama. Nah, jadi belajar lagi lah, jangan mau kita, ya, yang pertama sekali pemirsa di mana saja berada, jangan mau digonjan-ganjen ya. Belajar sifat 20 bagus, belajar daripada asma-asma Allah itu bagus, karena kedua-duanya tidak bisa dipisahkan antara nama dengan yang punya nama, atau sifat-sifat sepunya nama tadi itu barang yang tidak bisa dipisahkan. Untuk apa pemirsa hadirin yang berbahagia semuanya? Baku hantam, adu argumentasi, ya. Untuk apa? Sehingga seolah-olah memojokkan orang yang belajar sifat 20. Ataupun kita yang belajar sifat 20, pemirsa-pemirsa yang belajar sifat 20. Ya. Mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah. Jangan pula memberikan sikap yang arogan kepada orang yang tidak mengerti dengan sifat 20. Karena di hakikat daripada kajian sifat 20 tadi adalah ujung-ujungnya adalah ketika kita memandang kepada alam semesta ini, maka tidak pernah berubah di dalam qalbu si mukmin tadi. Karena yang terjadi ini kaidah-kaidah Allah semuanya, kaidah-kaidah Tuhan yang tidak bisa terlepas dalam aturan Allah Ta'ala. Innallaha yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah yang akan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki dan akan menyesatkan kepada orang yang akan disesatkannya. Jadi wahai saudara, Anda kalau belum paham dengan kajian sifat 20, jangan menyalah-nyalahkan orang yang memahami kajian sifat 20. Bukan hanya 20, ya. Banyak. Ada lagi daerah yang mengatakan kajian itu sifat 50. Apalagi sekelumit bahasa tadi, kalau engkau memberi sifat-sifat Tuhan, membagi sifat Tuhan seperti itu, berarti engkau yang menciptakan Tuhan. Gawat ini. Bukan seperti itu. Belajar sifat 20 tadi itu adalah mengetahui bagaimana sebenarnya yang wajib bagi Tuhan, mustahil bagi Tuhan. Dan jaiz segalanya. Banyak pembahasan ini. Kalau perlu belajar, coba buka lagi. Ya, dalam kajian Kifayatul Awam tadi itu kitab dasar tuh, tipis.
Orang yang belajar sifat 20 pun belajar memahami asma Allah tadi. Jadi alangkah lebih baiknya kita ini ya, dengan lapang dada menghadapi ilmu Allah Ta'ala ini. Untuk apa? Bertambah ilmu, bukan bertambah bertunjuk. Bertambah ilmu, bukan bertambah hidayah. Man isdada ilman, lam yasdad hudan, walan yasdad minallah illa bu'da. Orang yang bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah petunjuk di dalam dirinya. Ingat, lam yasdad minallah illa bu'da. Sesungguhnya dia itu sebenarnya. Ya, dengan ilmunya yang bertambah tadi itu, bukanlah dia itu dekat kepada Allah, malaikat dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tadi itu gunanya untuk menambah petunjuk di dalam diri kita, bukan untuk membuat perpecahan, bukan untuk mengadu domba, saling adu ilmu, tidak. Nanti di akhirat tuh ya, kita tidak bertanding ilmu tapi bertanding amal. Kapan lagi kita beramal? Kalau toh hari demi hari kita ini baku hantam, ya, baku hujat, Masya Allah. Jadi menegakkan akidah, menegakkan tauhid memang itu bagus, tetapi merusak akidah dengan cara menyesatkan orang lain, ini jauh lebih parah. Hadirin berbahagia. Dari itu pada kesempatan berbahagia ini, ya, buat kita semua, kaum muslimin, kawan-kawan semua pemirsa di mana saja berada, kita nengok fenomena yang terjadi saat sekarang ini luar biasa sekali, ya, luar biasa sekali. Maka dari itu himbauan kita semua, ya, Anda yang belajar sifat 20, belajarlah dengan sungguh-sungguh, ya, bersihkan hati, bersihkan jiwa, dekatkan diri kepada Allah SWT. Doakan saya juga supaya makin hari semakin dekat kepada Allah, makin sungguh-sungguh beramal ibadah. Begitu juga Anda yang belum memahami kajian sifat 20, yang hanya hari ini belajar tentang Allahul Lazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim sampai habis. Anda belajar tentang sifat-sifat Tuhan, bagus. Tambah ilmu selalu, bersihkan hati, ya, bersihkan hati, luruskan niat kita. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu kuncinya adalah niat. Yang akan menimbang salah atau tidak salah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua punya landasan, semua punya dalil, ya. Semakin kita berbicara panjang dan berdebat tentang ini, maka hati akan semakin keras. Bila hati sudah semakin keras, maka amal ibadah tidak akan khusyuk kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada kesempatan berbahagia ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.